Old adalah cerita tentang pantai yang membuat orang-orang di dalamnya menua dengan cepat. Sedangkan Insanity Beach ini adalah pantai yang membuat aku merasa tua dengan cepat. Lama banget mainin Crash Bandicoot. Anyway, premis film terbaru M. Night Shyamalan ini memang menarik. Ia mengadaptasi cerita tersebut dari Sandcastle, grafik novel yang memorable karena menggali tentang kematian yang pasti akan datang. Ngomongin soal memorable, Shyamalan sendiri sangat-sangat diingat oleh penggemar film. Diingat sebagai pembuat twist super gak ketebak. Twist ciptaan Shyamalan nggak cuma mengungkapkan yang membelokkan film dengan drastis, melainkan juga bertindak sebagai pembingkai ulang keseluruhan cerita. Film yang tadinya seperti cerita horor, oleh twist Shyamalan ternyata adalah cerita drama. Film yang tadinya seperti cerita survival, ternyata cerita superhero. Sedemikian dahsyatnya twist yang ia buat, sehingga nggak semua filmnya disukai oleh semua orang. Kebanyakan filmnya tersebut cenderung membagi dua penonton, antara ada yang suka dan ada yang benci. Untukku, aku masih melihat Shyamalan sebagai salah satu inspirasi dalam membangun atau mendesain cerita. Meskipun nggak semua filmnya aku suka. Beberapa filmnya memang aku akui konyol sekali. Dan all kali ini, aku menemukan satu twist atau satu misteri yang aku yakin nggak diniatkan oleh Shyamalan. Yaitu, film ini harusnya adalah tentang orang-orang yang mendadak menjadi tua. Tapi, kenapa justru aku yang merasa telah kehilangan waktuku yang berharga saat menonton mereka? Memasukkan twist ke dalam cerita pantai misterius tak pula adalah sebuah langkah yang overkill. Karena materi aslinya, si novel Sandcastle nggak punya twist. Ceritanya linear aja, senatural yang bisa dicapai pada cerita tentang orang yang bertambah tua setahun hanya dalam waktu setengah jam. Awalnya memang film All ceritanya cukup nurut lah pada cerita asli tersebut. Jadi ceritanya ada keluarga yang berlibur ke resort. Di sana mereka ditawari paket liburan privat ke pantai tersembunyi yang cantik dan bersih sekali. Besoknya, keluarga ini terdiri dari Guy beserta istrinya dan sepasang anaknya yang masih kecil, beserta beberapa keluarga dan pasangan turis lain, berangkat ke sana ke pantai tersebut, diantar oleh Shyamalan yang main sebagai supir. Setelah beberapa saat bersenang-senang di pantai berombak itu, keluarga Guy dan turis-turis lain mulai mendapati ada yang aneh. Mereka tuh nggak bisa keluar dari pantai tersebut. Setiap kali lewat jalan gua tempat masuk tadi, mereka pasti terlempar dan pingsan di pinggir pantai. Mereka juga menemukan barang-barang bekas turis yang ditinggalkan begitu saja. Lalu pada akhirnya mereka juga menemukan mayat seorang wanita. Dan ketika Guy dan istrinya kembali untuk menenangkan anak-anak mereka, mereka mendapati anak-anak mereka itu tidak lagi diperankan oleh Nolan River dan Alexa Swinton yang imut-imut, melainkan diperankan oleh Alex Wolff dan Thomasin McKenzie. Amit-amit? Tentu tidak. Kalau saja perubahan jadi dewasa mereka itu tidak hanya terjadi dalam rentang waktu beberapa menit saja. Nah, disinilah All mulai menjauh dari Sandcastle. Tentu saja dalam setiap film adaptasi, gagasan maupun gaya sutradara amat sangat diapresiasi kehadirannya, karena itu membuat film itu jadi objek unik tersendiri. Tapi untuk kali ini, pilihan Shyamalan patut kita pertanyakan. Alih-alih membuat cerita yang fokus ke membahas persoalan menghadapi umur tua yang dipaksakan menjadi sangat cepat datangnya, membahas drama anak yang lantas tumbuh besar sementara orang tua mereka tumbuh tua, membahas ketakutan manusia terhadap kematian yang memang bakal datang, alih-alih membahas horor manusiawi seperti yang benar-benar menjadi sorotan pada materi aslinya, Shyamalan malah lebih banyak berkonsentrasi pada bagaimana menutup cerita dengan wah. Twist seperti apa nih yang bakal gue pakai untuk membuat ceritanya jadi logis? Logika dalam seperti apa yang harus gue bangun gitu. Itu concern si Shyamalan. Sehingga dia mengarahkan penceritaan film ini tuh ke membuat kita ikut bertanya-tanya juga. Tidak lagi untuk membuat kita berkontemplasi atau ikut merasakan situasi horor yang dialami oleh karakter-karakter. Penjelasan-penjelasan dan penyelesaian yang akhirnya disajikan oleh Shyamalan membuat pesan atau bahasan terkuat yang dimiliki oleh cerita ini jadi kehilangan power, yang tentunya jadi counterproduktif.
untuk materi cerita. Film ini kan harusnya lama berkutat di karakter-karakter. Ada anak 6 tahun yang tiba-tiba jadi remaja, yang tiba-tiba penuh hormon gitu. Ada orang dewasa yang tiba-tiba matanya rabun, ada ibu yang harus kehilangan anak. Cerita ini aslinya didesain untuk cerminan kita mengarungi peristiwa-peristiwa natural dalam kehidupan, yaitu kematian dan kehilangan, penuaan, sesuatu yang kita takuti. Cerita ini mengajukan keadaan ketika hal yang kita takuti tersebut semakin dipaksakan kepada kita. Bagaimana kita menyikapi kematian jika kita belum siap? Berapa lama yang kita butuhkan untuk siap? Nah, semua yang menggugah pikiran itu tuh lost in the shuffle saat film dengan kecepatan mantap membawa kita dari satu contoh peristiwa ke peristiwa lain, menggiring kita dari satu contoh kasus penuaan ke kasus penuaan lain. Begitu saja, tanpa banyak waktu untuk membiarkan peristiwa-peristiwa tersebut tenggelam dan meresap. Dan sebagai manusia, menjadi tua adalah hal yang menakutkan bagi kita. Tua itu identik dengan kematian, dengan kelemahan. Kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya menjadi tua adalah sebuah privilege yang tidak semua orang bisa mendapatkannya, karena usia atau tidak ada yang tahu kapan kan matinya. Bisa hidup sampai tua berarti kita diberikan anugerah untuk merasakan dan mengalami lebih banyak, lebih lama. Makanya, hal yang terjadi pada karakter di film All ini sebenarnya adalah hal yang sangat mengerikan. Karena di pantai itu, mereka menjadi tua tanpa mendapat keuntungan dari proses tua itu sendiri. Padahal ada begitu banyak hal-hal menarik yang terjadi di film ini. Ada karakter yang punya tumor, yang tumbuh dengan cepat sehingga harus dioperasi. Ada karakter anak yang jadi remaja, kemudian dia hamil. Ada karakter satu lagi yang punya kondisi kekurangan kalsium. Ada juga karakter yang diam-diam mengidap skizofrenia. Kondisi-kondisi itu mestinya digali, digunakan maksimal untuk menguatkan elemen horor pada film. Entah itu horor psikologis, ataupun horor yang lebih eksplisit seperti body horror. Sekali lagi, modalnya ada. Modal ceritanya ada untuk kesana. Rule di pantai itu adalah luka di tubuh akan cepat sembuh merapat kembali gitu, kayak Piccolo. Jadi kalau ada yang dioperasi, maka luka operasinya itu harus ditahan oleh jemari, oleh jari-jari orang di sana. Itu kan kurang gross apalagi coba. Tapi mungkin karena sensor rating atau karena masalah apa gitu, film ini nggak mau jor-joran menjadi body horror ataupun nunjukin hal-hal yang benar-benar bloody ataupun mengerikan. Hanya ada satu momen yang cukup ngeri, yaitu saat nampilin ada karakter yang tubuhnya tergulung-gulung gitu, patah-patah. Nah, selain itu ada juga sih beberapa yang memang diolah untuk keuntungan film, seperti memilih untuk tidak memperlihatkan mayat karena diserahkan kepada imajinasi kita sendiri sehingga lebih seram. Tapi pada sebagian besar hal, film seperti melewatkan kesempatan untuk berhoror ria. Ketika ada orang yang dibunuh karena ditusuk-tusuk oleh pisau kecil misalnya, seharusnya rule soal luka yang segera menutup tadi itu dimainkan, karena pasti pembunuhannya bakal bisa lebih sadis. Ya kan, bayangin aja nusuk pakai pisau kecil tapi luka yang ditusuk tuh terus sembuh. Gimana gitu dia ngelawan sampai mati akhirnya yang dia bunuh, kan itu bisa jadi adegan yang sadis banget. Tapi semua film ini tuh hanya menyentuh permukaan. Apalagi kejiwaan karakternya tidak dibahas mendalam. Konflik atau drama pada keluarga guys saja hanya diperlihatkan seadanya. Lewat momen-momen yang ditanam, tapi karena semua hal lainnya nggak dalam, tanamannya itu jadi terlihat sangat obvious. Dan parahnya juga jadi terlihat kikuk. Aktual dialog karakter pada film ini tuh diantaranya ada yang semacam, aku mau ngomong nih, apa? Nanti deh nggak jadi gitu. Ini kan aneh, dialog di situ banyak yang aneh kayak gitu. Karakter-karakternya seperti yang mengumumkan, ketimbang seperti ngobrol beneran. Ditambah pula dengan gerak kamera dan blocking yang juga sama anehnya. Gini, Shyamalan seringkali menggunakan kamera memutar, memperlihatkan karakter yang berdiri kebingungan. Posisi mereka tuh ngelilingi kamera, terus kameranya diputar satu-satu gitu. Nah, kalau nggak muter begitu, Shyamalan akan menyuruh mereka berbaris, sementara kamera berjalan dari barisan pertama. Mereka tuh baris nyamping gitu. Dengan posisi orang yang berikutnya selalu berada beberapa senti di belakang orang sebelumnya. Jadi berjalan tuh kelihatan dari depan, orangnya dari depan, terus di belakangnya ada lagi gitu, kayak diatur banget lah, aneh. Gerakan, posisi, dialog semuanya kayak dibuat-buat. Mungkin Pak sutradara itu bingung bagaimana mereka adegan di pantai kecil supaya nggak ngebosenin gitu. Jadi supaya gambarnya nggak kelihatan gitu-gitu melulu, maka Shyamalan menggunakan blocking dan kamera movement yang aneh-aneh.
Namun itu semua belum apa-apa dibandingkan penulisan karakternya sendiri. Simple sekali. Karakter mereka tuh ya adalah pekerjaan mereka. Istri si Guy bekerja di museum, jadi nanti karakternya akan banyak bicara soal skala waktu. Guy, dia bekerja sebagai orang survei keamanan lah. Jadi nanti dia akan bicara soal statistik atau persentase keselamatan. Like, dia tuh nyuruh anak-anaknya berhenti berlari-lari di kamar dengan nyebut angka kecelakaan tuh sebanyak sekian persen. Nice. Orang tua memang gitu kok kalau bicara sama anaknya, ya nggak sih? Orang tua di dunia paralel. Aneh banget. Tapi geliat craft dan kreasi Shyamalan bagaimanapun juga masih kelihatan. Karena dia menggunakan berbagai pekerjaan karakter tersebut sebagai cara para karakter bekerja sama, berusaha figuring out apa sih yang terjadi di pantai dan bagaimana mereka bisa keluar dari sana. Dalam kata lain, pekerjaan mereka sebenarnya memang vital untuk kita ketahui. Hanya saja, cara mengetahuinya itu tuh yang begitu simpel sehingga jadi eksposisi yang konyol. Jadi diceritakan anak bungsu Guy yang bernama Trent punya hobi nanyain nama dan pekerjaan setiap orang dewasa yang ia jumpai. Halo Pak, namanya siapa? Apa pekerjaan Bapak? Aku nggak tahu apakah itu dimaksudkan sebagai tindakan yang cute atau memang ada anak di luar sana yang pelangainya kayak gitu. Tapi untukku ya itu tuh trait anak yang nggak lumrah. Shyamalan seperti berusaha keras untuk memastikan narasinya logis. Jadi dia benar-benar menanamkan jawaban, menyimpan hal-hal penting. Fenomena pantai tersebut pengen dia beri makna. Twist film memang benar-benar rapi menjawab semua itu. Kita jadi akan tahu nanti di akhir film kenapa mereka dipilih ke pantai, apa sebenarnya fungsi di pantai itu, siapa dalang di baliknya gitu. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang jadi concern terbesar buat film ini, bukan lagi permasalahan karakter. Ada tapi jadi nomor 2. Ketika film menemukan hal yang tak bisa mereka jawab, seperti kenapa rambut dan kuku tidak ikut tumbuh dengan cepat, sedangkan seorang mayat aja bisa dengan cepat berubah jadi tengkorak, atau bagaimana jika nanti ada bayi yang lahir di pantai, atau kenapa ada orang yang pakai nama mobil sebagai nama panggung gitu. Maka film dengan cepat nge-gloss over permasalahan tersebut. Hanya memperlihatkan dan tidak membahas lebih lanjut. Terus dengan sangat cepat kita dialihkan ke persoalan lain. Kayak film ini tuh takut kalau penontonnya bakal sadar akan suatu hal yang nggak logis dan mempertanyakannya gitu. Dan mereka nggak punya jawaban. Jadi mereka dengan cepat aja pindah. Dan soal bayi itu aja, karena nggak mau ribet, film ini membuat bayi itu mati gitu aja dengan alasan karena bayi itu kurang mendapat perhatian. Wow, udah kayak bayi Tamagotchi. Jadi concern film ini nggak inline dengan concern kita, dengan concern penonton mereka. Kita akan lebih peduli sama karakter-karakter, sama apa yang terjadi kepada mereka, sama perjuangan yang mereka lakukan untuk berusaha keluar atau bertahan hidup di sana, sama bagaimana rasanya mereka menyelesaikan masalah personal setelah belajar dari apa yang mereka alami selama di pantai. Kita nggak akan peduli sama pantai itu apa jika tidak diarahkan ke sana, karena memang akan lebih memuaskan untuk mengalami journey karakter, merasakan masalah mereka, kemudian berefleksi, ketimbang mengetahui penjelasan apa yang sebenarnya terjadi di pantai itu. Dan kupikir juga itu lebih mudah kan menggali karakter yang manusiawi ketimbang come up with story with cerita konyol tentang pantai yang ternyata eksperimen tukang obat gitu, dengan segala macam penjelasan yang dipaksakan. Jadi yang menurutku Shyamalan telah salah pilih sejak awal. Cerita film ini adalah cerita yang kuat pada permasalahan karakter. Yang harusnya diselami adalah persoalan anak yang semakin dewasa sementara orang tuanya menua, soal ketakutan manusia akan kematian, soal hal yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Ini seharusnya adalah soal manusia melawan waktu. Tapi Shyamalan dengan keahliannya meracik twist membuat film ini sebagai kejadian yang harus dijelaskan kenapanya semata. Untuk melakukan itu, dia ngorbanin banyak hal. Dialog dan karakter yang natural, tone yang imbang, adegan horor yang harusnya bisa maksimal, semua itu dikorbankan. Dan bahkan setelah sengaja dikorbankan tersebut, film tetap tidak bisa menjawab semua. Karena masih banyak juga hal-hal yang kita jumpai yang tak terjelaskan, yang membuat kejadian-kejadian di film ini terasa konyol. Aku berikan 4 dari 10 bintang emas untuk Old. That's all we have for now. Mengapa manusia takut menjadi tua? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydershit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydershit di ciptaloka.com
ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.